Shalom dan salam merdeka buat kita semua yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami memuji, memuliakan Engkau Allah yang mengasihi kami, penolong dan pelindung kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, dan berikan kami Roh-Mu yang kudus untuk menguduskan hati dan pikiran kami, menguasainya agar kami boleh menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu 16 Agustus 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 11. Mazmur 9 ayat 11, demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Asa marhaposan Tuho akana tumada guarmu, aidang ditadik konho akana uso diho alija hoba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, di hari di mana kita akan merayakan hari ulang tahun negara kita, Republik Indonesia yang ke-80 besok 17 Agustus, kita boleh merenungkan kembali perjalanan negara ini dan melihat fakta yang terjadi. Walau negara kita sudah 80 tahun merdeka, dan seruan-seruan yang disampaikan oleh para pemerintah adalah seruan yang mempersatukan, seperti tema tahun ini dalam perayaan hari ulang tahun negara kita yang ke-80 dibuat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini harapan, ini seruan agar kita menjadi negara yang selalu bersatu, berdaulat, dan ada rakyat yang sejahtera. Negara kita Indonesia maju. Sekali lagi ini cita-cita, namun fakta yang kita lihat di mana-mana masih terjadi kemiskinan, ketidakadilan. Seruan-seruan supaya keadilan ditegakkan itu masih terjadi. Ketidakmerdekaan beribadah pun masih terjadi di beberapa tempat. Walau kita bersyukur kita masih bisa aman sampai sekarang, namun kita tidak bisa tutup mata. Kekerasan, penindasan masih terjadi. Oleh karena itu, situasi yang demikian mengingatkan kita melalui firman Allah hari ini bahwa hanya Allah yang setia, hanya Allah tempat berlindung yang aman. Tuhan tidak meninggalkan kita, orang-orang yang percaya padanya, sebagaimana yang diserukan oleh firman Tuhan hari ini, yang merupakan pengakuan iman dari pemazmur. Karena dalam pengalamannya sebagai orang percaya yang mengenal nama Tuhan, pemazmur yakin apapun yang dialami, yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita mengenal namanya, yang adalah Tuhan, penolong, penyelamat, Tuhan yang maha kuasa, pelindung yang setia, maka apapun yang kita alami, kita akan selalu mencari Tuhan dan berlindung padanya. Itulah yang mau diingatkan firman Tuhan hari ini, menyadarkan kita di dalam kelemahan kita, di dalam kemiskinan kita, di dalam ketidakmerdekaan kita merdeka di dalam Dia. Dan dalam Kristus sebagai orang percaya, kita sudah dimerdekakan, tetapi tidak berarti kita sudah bebas dari persoalan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apapun yang kita alami dalam hidup ini, susah atau senang, suka dan duka,
diterima atau ditolak oleh masyarakat, entah kita kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Kita semua membutuhkan yang namanya penolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itulah yang kita yakini. Jika kita mengenal namanya, sekali lagi, maka kita, dalam bahasa Batak dikatakan, akan marhaposan, percaya kepadanya. Marhaposan berarti menyerahkan hidup sepenuhnya diatur oleh Tuhan, dan yakin apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia dengan keadilan, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Karena itu, orang yang mengenal Tuhan akan percaya bahwa pada waktunya dia akan bertindak adil. Dia Tuhan yang kita percayai. Dia akan menolong, melindungi, menguatkan orang-orang miskin yang tertindas, secara khusus umat yang mengenal nama Tuhan namun masih mengalami ketertindasan dan tidak bebas di dalam melaksanakan ibadahnya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Pada waktunya Tuhan akan bertindak. Oleh karena itu, firman hari ini mengingatkan kita agar kita selalu berserah kepada Tuhan. Dalam sejarah umatnya yang mengenal namanya, selama mereka berlindung marhaposan tu Jehovah, cepat atau lambat pasti ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita pun yang merayakan kemerdekaan jangan terlalu senang ketika kita sedang berhasil. Jangan lupa kepada Tuhan ketika kita diberkati, tetapi juga jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Apapun yang kita alami, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena itu pilihan ada pada kita. Kita mau berlindung padanya, yang pasti apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan pelindung yang setia. Oleh karena nama-Mu kami diselamatkan. Oleh karena nama-Mu kami dikasihi. Engkau adalah kasih. Engkau setia dalam hal itu. Ampuni kami jika kami tidak setia mempercayai-Mu, dan jika kami sering ragu-ragu. Karena itu Tuhan, layakkan kami untuk hidup di dalam firman-Mu, dan ingatkan kami untuk selalu mengenal Engkau dan mempercayakan hidup kami hanya ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi negara kami, di mana kami merayakan hari ulang tahun negara kami yang ke-80. Berkati pemerintah, berkati seluruh masyarakat. Satukan kami sebagaimana seruan dari tema perayaan hari ulang tahun negara kami tahun ini, agar seluruh masyarakat pemerintah bersatu, berdaulat, seluruh rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Berkat-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan, agar seruan itu boleh menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Kami tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi jika kami hidup menyenangkan Tuhan, maka kami pasti selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan, yang berduka Tuhan yang menghibur. Kami serahkan semua hanya ke tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati kami dalam hidup kami, dan dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua.